Mama gak habis pikir, Pak. Kok Papa bisa sih bicara seperti itu di depan dia? Sadar gak Papa itu sama aja menjatuhkan harga diri Mama, Pak, di depan dia? Kamu sadar gak? Harusnya kamu yang harus tahu malu. Kamu udah menjebloskan orang ke dalam penjara. Orangnya gak bersalah, kamu jebloskan ke dalam penjara. Hanya untuk apa? Belain Rangga. Tapi Pak, saat itu memang cuma itu satu-satunya cara untuk menyelamatkan nama baik keluarga Cakradinata, Pak. Memangnya Papa mau melihat si Rangga dijebloskan dalam penjara? Enggak kan? Bukan masalah mau atau nggak mau. Tapi gara-gara sikap kamu, ini sikap kamu yang kayak begini nih. Kamu udah buat Rangga tumbuh jadi laki-laki nggak bertanggung jawab, manja dan nggak mandiri. Itu semua gara-gara kamu. Aku benar-benar udah nggak tahu lagi nih mau ngomong apa sama kamu. Tapi kamu ingat satu hal. Dengan mempekerjakan Nina sebagai babysitter Kayla, itu nggak cukup membayar dosa kamu sama Rangga untuk Nina. Perut aku udah sakit banget ini. Mungkin karena udah telat makan kali ya. Aku harus minum obat. Nanti kamu dan Langit akan jadi saksi atas segalanya. Saksi di atas segalanya? Maksudnya apa sih, nggak ngerti? Nanti kamu juga akan paham. Aku prepare dulu ya. Gak usah takut, relax aja. Ya ampun Dok, kamu di mana? Siapa sih yang udah bawa kamu pergi dari tempat itu? Atau kamu pergi sendiri? Tapi kenapa sampai sekarang kamu belum balik lagi ke sini? Kalau kamu masih mau nangis, gak apa-apa, Yas. Aku tahu, ini berat buat kita. Aku juga udah kehilangan sahabat terbaik aku, Yas. Iya, Dir. Aku tahu kamu sama Dr. Romeo udah akrab sekali. Pasti yang di sini yang ngerasa kehilangan gak cuma aku, pasti kamu juga. Meskipun kadang dia ngeselin. Tapi buat aku, Romeo itu orang yang paling baik. Gak perhitungan, tulus. Aku temenan sama dia dari SMA sampai sekarang. Asal kamu tahu, aku banyak utang budi sama Romeo. Iya. Dr. Romeo memang orang yang baik. Ya mendingan sekarang kita ikhtiar aja sambil berdoa. Semoga Dr. Romeo bisa selamat. Pokoknya kita nggak boleh menyerah untuk cari Dr. Romeo sampai ketemu. Iya, Yasmin. Aku janji, Yasmin. Aku akan bawa Romeo balik lagi ke kamu dalam kondisi selamat. Pokoknya kamu doain aku ya. Kita sama-sama usaha kok ini. Ini udah berjam-jam. Tapi kita belum dengar kabar apa-apa soal Romeo. Yasmin, menurut kamu apa kita kasih tahu aja keluarga Cakradinata? Karena kalau mereka tahu dari media, yang ada nanti mereka akan nyalain kamu doang, Yas.
Yaudah aku telepon Mbak Lisa dulu ya. Kayak nggak ada sinyal deh, bentar. Tetap nggak ada, aku coba chat deh. Mbak Lisa, Dr. Romeo mengalami musibah saat para layang. Dr. Romeo hilang dan sekarang masih dalam pencarian. Saya minta maaf karena baru bisa ngabarin sekarang. Udah aku kirim, cuma tetap nggak ada sinyal, jadi cuma checklist 1. Ya udah nggak apa-apa. Yang penting kamu udah kabarin. Nanti juga sampai kok chatnya. Itu tasnya dokter. Iya, Yasmin. Dan di dalam tas ini, sebenarnya ada barang yang Romeo mau kasih ke kamu. Barang apa? Ini jaketnya. Kamu cek aja kantongnya. Aku akan jawab semua pertanyaan kamu. Aku akan jelasin apa maksud dari sikap aku selama ini ke kamu. Ya udah ngomong aja. Tapi nggak di sini, Yasmin. Terus di mana? Di suatu tempat. Ya di mana suatu tempatnya? Kamu ikut aku. Nanti kamu akan tahu. Semua kenangan indah yang pernah aku lalui bersama dengan kamu, Yasmin. Aku simpan dalam hati aku. Sekarang, aku ngajakin kamu ke sini karena aku ngerasa kalau ini waktu yang tepat untuk nyatain perasaan aku. Yang lagi jadi saksi. Kalau sebenarnya aku sungguh-sungguh, aku cinta sama kamu, Yasmin. Dokter, aku kangen sekali sama kamu.
Sebenarnya selama ini tuh Apa? aku sebenarnya Sebenarnya apa? Aku tanya sama kamu kenapa inisialnya Y sama R? itu Yasmin dan Romeo. Yasmin dan Romeo. Iya, aku siapin itu khusus buat kamu. Buat aku? Buat apa? Itu hanya sekedar kado kecil buat kamu. Kalung itu dipersiapin untuk kamu, Yas. Dan sebenarnya Romeo udah pernah siapin acara untuk nyatain perasaannya dia ke kamu, Yas. Tapi dia keduluan sama Rangga. Dan waktu kamu bilang kalau kamu belum terima cintanya Rangga, di saat itu Romeo merasa kalau dia masih punya kesempatan. Dan di saat Romeo mau menyatakan perasaannya ke kamu, tiba-tiba Alisa ngerusak semuanya. Kalung itu diambil sama Alisa. Dan Alisa ngancem Romeo. Kalau Romeo masih ngejar-ngejar kamu, dia akan aduin semuanya ke Pak Baskara. Dan bahkan, Alisa ngancem untuk bunuh diri. Jadi pada saat itu, Romeo benar-benar gak punya pilihan, Yas. Aku benar-benar merasa bersalah. Aku benar-benar nggak tahu ternyata di balik ini semua kenapa sikapnya Dokter Romeo seperti itu. Selama ini aku tuh udah nyuekin dia, bahkan aku marah. Sekarang aku udah tahu semuanya dari kamu, Dirga. Aku benar-benar nggak mau kehilangan Dokter Romeo. Aku benar-benar nggak mau kehilangan dia. Udah, Yasmin. Kamu nggak perlu nyalain diri kamu sendiri. Yang penting sekarang, kita nggak boleh putus asa. Aku sama tim akan melakukan pencarian intens. Aku ikut. Gak bisa, Yasmin. Kondisi kamu udah nggak memungkinkan untuk ikut. Dirga. Udah, Yasmin. Serahin aja sama aku semuanya. Aku janji sama kamu. Aku akan kabarin kamu secepatnya kalau aku udah dapet petunjuk baru soal Romeo. Sekarang, kamu fokus dulu untuk pulihin diri kamu. Selamat malam Mbak, dengan Mbak Yasmin. Mbak bukannya pernah viral waktu itu ya? Yang dijodoh-jodohin sama netizen, sama Dr. Romeo. Iya kenapa? Saya reporter dari Berita Kita, ingin meminta kesaksian Mbak atas melihat kehilangannya Dr. Romeo. Mbak, sorry. Tapi Yasmin masih dalam keadaan shock. Dan dia lagi gak enak badan. Aku rasa kayaknya nggak apa-apa deh. Mungkin dengan aku ngelakuin ini mungkin banyak orang yang tahu dan akhirnya mungkin mereka juga bisa ngeliat Dr. Romeo dan mungkin juga bisa bantu. Oke, Yasmin. Jadi bisa kami wawancarai?